Mari kita bersama-sama membuka Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita akan bersama-sama melihat tentang pelayanan. Mari kita baca terlebih dahulu. Pada masa itu, ketika jumlah murid-murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu." Saudara-saudara, banyak orang yang tidak mengerti apa itu melayani Tuhan. Ya, sebelum kita menginjak apa itu melayani, profil pelayan Tuhan, maka kita akan terlebih dahulu melihat apa yang bukan pelayanan atau bukan tujuan dari pelayanan. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa melayani Tuhan itu bukan sekedar keaktifan. Banyak orang salah mengerti hanya sekedar satu kegiatan, keaktifan di gereja. Bukan, saudara. Yang kedua, pelayanan itu bukan sarana untuk bersosialisasi, mencari koneksi, bersosialisasi. Walaupun dengan sendirinya kalau kita terlibat dalam pelayanan, maka kita akan bersosialisasi dengan pelayan-pelayan Tuhan khususnya. Tapi bukan itu tujuan utama, saudara. Bukan untuk kita cari teman, untuk kita cari koneksi dan sebagainya. Pelayanan bukan sarana untuk menyalurkan hobi. Nah, ini biasanya orang muda ya. Wah, dia punya hobi main musik, daripada kamu main di luar, salurkan di gereja. Ya, memang salah satu dengan kita melayani Tuhan, kita bisa menyalurkan ya talenta karunia yang Tuhan beri. Tapi bukan itu tujuan utama, saudara. Jadi jangan sampai kita salah, kalau saudara besok punya anak saudara diberi talenta musik, ya saudara, jangan sekedar hanya untuk menyalurkan hobi. Dan yang terakhir, pelayanan itu bukanlah tempat mencari keuntungan. Ini ada ayatnya, saudara. Keuntungan di sini bukan hanya berupa uang, tapi juga berupa nama. Banyak orang melayani Tuhan supaya mendapat nama, supaya mendapat penghormatan, mencari kedudukan, supaya kelihatan rohani dan sebagainya. Bukan itu. Jadi semuanya ini adalah motivasi atau tujuan yang salah dalam kita melayani Tuhan. Kalau begitu, bagaimana melayani? Apa yang firman Tuhan ajarkan? Bagaimana itu profil seorang pelayan Tuhan? Saya akan berikan 5 hal. Yang pertama, saudara, pelayan itu yang pertama dipakai kata doulos. Doulos itu artinya apa? Doulos itu artinya budak, slave, budak belian. Jadi ini adalah tingkat pelayan yang paling rendah. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa ketika Yesus dia turun ke dalam dunia, dia mengambil rupa seorang doulos. Ini yang luar biasa, saudara-saudara. Filipi dikatakan ketika dia datang ke dalam dunia, dia mengosongkan diri, dia menjadi manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia mengambil rupa seorang doulos. Doulos ini adalah tingkat pelayanan yang paling rendah, tingkatan yang paling bawah dari seorang pelayan. Dan itu dibuktikan, saudara, di dalam Yohanes 13. Ketika Yesus malam terakhir sebelum dia disalibkan, maka dia mengambil sebuah baskom, lalu dia mulai mengikat pinggangnya, lalu dia mulai mengambil lap, saudara-saudara, dan dia mulai mencuci kaki dari murid-muridnya, satu persatu, termasuk Yudas Iskariot. Inilah profil seorang pelayan Tuhan. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan? Coba kita baca di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Dengan lain kata, Tuhan Yesus berkata, kalau aku saja memposisikan diriku seperti seorang doulos, masa kamu tidak mau? Saudara-saudara, menjadi pelayan itu adalah menjadi seorang doulos, saudara-saudara. Dan kalau saudara mengerti, sebenarnya semua manusia ini adalah doulos. Semua manusia.
adalah hamba. Jadi saudara, menjadi hamba ini sebenarnya status kita. Ini tidak bisa ditawar. Mengapa saya katakan demikian? Coba kita lihat ayatnya. Rom 6 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, doulos dari dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Doulos daripada kebenaran. Jadi kalau kita mengerti saudara-saudara, kita tidak akan protes. Walaupun kita dikatakan doulos, dikatakan hamba. Memang semua manusia pada hakikatnya seorang hamba. Dia mengabdi kepada seorang Tuhan. Hanya siapa yang dia abdi. Ketika orang itu belum percaya kepada Yesus, dikatakan dia adalah hamba dosa. Dia mengabdi kepada dosa. Tetapi ketika orang itu sudah percaya kepada Yesus, dia adalah hamba kebenaran. Amin, saudara-saudara. Kita semua ini adalah doulos daripada kebenaran. Haleluya. Terimalah dengan kerelaan hati. Tidak rela pun harus rela, karena firman Tuhan berkata demikian. Sebagai doulos, maka kita wajib untuk melayani, saudara. Sebagai doulos, melayani itu adalah satu keharusan, status kita. Dan teristimewa kita melayani kebenaran. Layani dulu kebenaran firman ini, baru melayani pekerjaan Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang Alkitab katakan tentang pelayan? Yang kedua, dipakai kata diakonos. Tadi kita sudah baca itu di Kisah Para Rasul. Dari kata diakonos, ada kata diaken. Diakonos itu punya dua asal kata. Pertama dari diakonis. Diakonis itu laboring in the dust atau running through dust. Jadi orang yang bekerja atau berlari melewati debu. Ya, saudara bisa tahu kalau orang itu lari lewat debu, pasti apa? Kotor. Diakonos juga berasal dari kata diako. Diako itu adalah orang yang terburu-buru, bukan jalan santai tapi berlari. Nah, inilah asal kata dari diakonos. Asal kata dari kata diaken ini, saudara-saudara. Dengan lain kata, seorang diakonos, seorang diaken, dia harus rela untuk berkeringat. Dia harus rela untuk berkotor-kotor, bukan berapi-rapi pakai jas, tapi dia harus rela untuk melayani. Nah, inilah sebenarnya diakonos itu. Soalnya itu kita harus siap melayani Tuhan, itu siap untuk berjerih lelah, untuk berlari, untuk kotor, untuk berkeringat. Saya ambil satu contoh yang sangat indah sekali yang ditunjukkan oleh Bapak Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ayat yang kedua, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu dia sujud sampai ke tanah. Kita lompat, ayat 3, 4, 5 kita lompati, saudara. Dia berinisiatif mengundang mereka untuk singgah, untuk makan. Lalu ayat yang ke-6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Garis bawahi kata segera. Tergopoh-gopoh, dalam bahasa Inggris sebagai kata hasten. Dia lari. Kemudian ayat yang ke-7. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kembali kita melihat berlari. Ini satu profil diakonos yang perlu kita tiru. Gitu dia giat untuk melayani, senang. Ayat yang ke-8, kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu dan ia apa? Berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Apa tujuan dia di sana? Melayani. Inilah posisi Abraham waktu itu, saudara-saudara. Seorang diakonos. Ini tuan rumah, tapi dia memposisikan diri sebagai pelayan. Dia berdiri, tamunya makan. Dan dia melayani tamunya. Saudara sekarang silakan berpikir mau jadi diakonos enggak? Tapi ini posisi yang luar biasa, kepercayaan. Apa yang Abraham dapatkan karena dia memposisikan diri sebagai diakonos? Apa yang dia dapatkan? Ishak. Haleluya. Orang itu berkata, tahun depan Abraham, Sarah akan menggendong seorang anak. Doamu dikabulkan Abraham. Haleluya.
Saudara layani Tuhan dengan murni, dengan sepenuh hati. Apa yang saudara rindukan, Tuhan akan nyatakan. Tuhan akan kabulkan saudara. Haleluya. Dan saudara harus tahu juga bahwa Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia, dia berkata apa? Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Markus 10 ayat 45. Anak manusia datang untuk menjadi diakonos, untuk melayani. Saudara makan, Yesus berdiri di samping saudara melayani saudara. Betapa luar biasanya Tuhan kita. So itu diakonos ini satu pekerjaan yang mulia saudara. Walaupun harus berjerih lelah, berkeringat, berkotor-kotor, saudara layani dengan sepenuh hatimu. Ketiga, pelayan dipakai kata hupretes. Berasal dari kata ereso. Ereso itu artinya mendayung. Kata ini dipakai untuk budak pendayung-pendayung yang ada di kapal Roma. Zaman dulu kapal tidak digerakkan pakai tenaga uap, pakai dayung. Nah inilah hupretes. Dengan lain kata, seorang hupretes itu adalah seorang bawahan yang taat kepada atasan. Memang kata hupretes ini sering dipakai dalam jenjang atau dalam istilah kemiliteran. Inilah seorang hupretes saudara-saudara. Seorang pendayung. Yang luar biasa, saya melihat di dalam firman Tuhan, dalam Injil, ada seorang perwira Romawi yang memposisikan diri sebagai hupretes di hadapan Yesus. Saudara tahu cerita itu bukan? Seorang perwira Romawi yang minta tolong didoakan karena hambanya sakit. Lalu Yesus berkata, oke, aku akan ke sana. Tapi orang ini berkata apa? Tuhan tidak perlu kamu datang ke rumahku. Bukan dia tidak senang ditamui, tapi dia tahu bahwa orang Yahudi itu dalam tradisi mereka tidak masuk ke rumah orang kafir. Jadi dia berkata kepada Yesus, Tuhan Yesus jangan, kamu tidak perlu datang, cukup sepatah kata. Mengapa? Karena aku punya bawahan. Ya kita baca saja ayat ini ya. Lukas pasal 7 ayat yang ke-8. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Sudah perhatikan, ternyata latihan militer yang dia alami membuat dia mengerti apa itu artinya hupretes. Dan yang luar biasa ketika dia berhadapan dengan Yesus, dia tidak berkata, Tuhan Yesus aku ini perwira. Walaupun dia punya pangkat, punya kedudukan, tetapi ketika dia berhadapan dengan Yesus, dia tahu dia berhadapan dengan siapa. Saudara. Dia memposisikan diri sebagai seorang hupretes. Dia berkata, aku tahu apa itu bawahan, karena aku sendiri punya bawahan. Dengan lain kata, dia mengangkat Yesus sebagai tuannya, sebagai komandannya. Yesus, cukup engkau perintahkan apa yang harus aku perbuat. Sepatah kata saja, aku percaya hambaku ini akan sembuh. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan, iman yang sebesar ini tidak pernah aku jumpai, bahkan di antara orang Israel. Saya sempat merenungkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa perwira ini punya iman. Padahal dia tidak berkata saya percaya, saya yakin dan sebagainya. Dia cuma berkata Tuhan perintahkan, sepatah kata aku lakukan. Karena aku seorang bawahan dan aku tahu arti bawahan karena aku punya bawahan. Jadi saudara-saudara, kalau saya boleh simpulkan, ternyata ketaatan dan iman itu mempunyai kaitan yang erat. Ketaatan kita itu menyatakan seberapa besar iman kita. Saudara, tidak perlu kita berkata saya punya iman, tunjukkan itu dengan ketaatan. Perwira ini tidak pernah berkata saya punya iman, saya percaya kepada Yesus. Tetapi dia taat, dia berkata sepatah kata saja Tuhan. Dan Tuhan berkata iman yang sebesar ini tidak pernah kujumpai di antara orang Israel. Haleluya. Ketaatan kita itu menyatakan iman kita. Seberapa ketaatan kita, seberapa pula iman kita. Saudara bisa berkata saya punya iman, tapi kalau kita tidak taat, saya percaya itu nonsens. Tapi kalau saudara meskipun tidak berkata, tapi saudara taat, maka saudara adalah orang-orang yang punya iman di hadapan Tuhan. Jadilah seorang hamba yang taat. Yang keempat, apa yang dipakai kata hamba adalah oiketes. Oiketes ini punya kata asal oikos, artinya rumah. Jadi oiketes ini menyatakan hamba yang di dalam rumah. Jadi oiketes ini ada kaitan erat dengan rumah, pelayan yang di dalam rumah, pelayan yang melayani dalam satu keluarga. Dan saudara kita harus tahu kalau dulu yang namanya pelayan itu seumur hidup.
Jadi dia memposisikan diri bukan sebagai pembantu, tapi seolah-olah dia bagian dari rumah itu, saudara-saudara. Karena begitu dekat, dari Euiketes ini punya hubungan yang dekat dengan keluarga. Dan salah satu contoh yang baik, kita tahu Abraham punya seorang pembantu yang demikian, namanya siapa? Eliezer. Begitu dekatnya Eliezer sampai Eliezer ini yang mencarikan jodoh buat anaknya, bayangkan saudara. Bukan Abraham yang cari jodoh, dia percayakan Eliezer, Eliezer tolong carikan jodoh buat anakku. Nah, apa yang saya pelajari di sini? Euiketes ini bukan hanya sekedar pembantu, tapi dia bagian dari rumah itu, dengan lain kata, dia punya rasa memiliki. Dia tidak melayani sebagai pembantu. Walaupun dia pembantu, tapi dia melayani sebagai pemilik juga. Sebagai yang ikut memiliki rumah itu. Ikut menjadi bagian dalam keluarga itu. Nah, inilah yang diperlukan, saudara-saudara. Mau mencari orang yang punya rasa memiliki itu hampir sulit. Nah, rasa memiliki ini yang perlu. Kalau saudara mau melayani, saudara harus punya rasa memiliki. Sebelum saudara ambil bagian dalam pelayanan. Kalau belum, sebaiknya saudara jangan. Apalagi pekerjaan Tuhan, kita harus mempunyai beban seperti seorang anak melayani Bapak. Ini pekerjaan Bapak, seperti Yesus berkata, pekerjaan ini pekerjaan Bapakku. Berkali-kali Yesus berkata, pekerjaan Bapakku. Kalau orang sudah punya rasa memiliki, kita tidak usah bingung, kita tidak usah komando, dia tahu apa yang harus dia perbuat, dia akan melakukan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan, saudara-saudara. Karena dia tidak merasa itu pekerjaan Tuhan, tapi pekerjaanku sendiri. Nah, inilah Euiketes itu. Katakan dia harus berkorban, dia merelakan diri. Yang terakhir, kata terapon. Terapon ini, saudara-saudara, satu kata yang sangat unik dan hanya sekali dipakai dalam perjanjian baru untuk menyatakan pelayan. Dan itu dikenangkan kepada pribadi Musa. Saudara bisa baca di Ibrani 3 ayat yang kelima. Musa adalah seorang terapon, pelayan. Terapon ini, saudara, adalah pelayan, tapi bukan sekedar melayani, tapi dia juga melayani itu keluar dari kasih. Dari hubungan kasih dengan orang yang dilayani. Ini arti kata terapon. Jadi seorang pelayan, tapi juga seorang teman. Seorang teman, seorang sahabat, tapi dia juga seorang pelayan. Nah, ini uniknya, saudara. Jadi terapon ini satu pelayan kasih, bukan karena uang, bukan karena kedudukan, bukan karena berbagai macam keuntungan, fasilitas yang dia dapat, tapi dia melayani karena dia mengasihi sahabatnya. Nah, itulah Musa. Dan memang Musa ini punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Keluaran 33 ayat 11, kalau Tuhan berkata-kata dengan Musa, dia berkata-kata seperti seorang teman. Dia berhadap-hadapan muka dengan muka seperti teman. Jadi Musa ini seorang terapon. Nah, inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan kita melayani Tuhan karena terpaksa, apalagi karena motivasi. Tapi layani Tuhan karena mengasihi Yesus. Amin, saudara. Layani Tuhan karena saudara mengasihi Tuhan. Layani Tuhan karena saudara sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Karena saudara mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata apa? Coba kita baca Yohanes 15 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Hamba tidak mengerti. Saudara. Hamba itu cuma tunggu perintah. Di perintah A, dia jalan A. Perintah B, dia menjalankan B. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, menurut kehendak Tuhan, Tuhan angkat kita, saudara, sebagai apa? Sahabat. Bukan cuma sebagai hamba, tapi sebagai sahabat. Teman dekat, hubungan yang karib. Betapa indah, saudara-saudara. Jadi seorang hamba atau pelayan Tuhan itu adalah status, satu keharusan. Hamba itu berkorban, siap berkorban, berjerih lelah. Hamba itu harus punya ketaatan. Hamba mempunyai rasa memiliki dan mempunyai hubungan kasih. Maka apa yang Tuhan Yesus katakan? Mari kita baca bersama-sama sebagai ayat terakhir dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku,
ia akan dihormati. Bapak, layani Tuhan dengan sepenuh hati saudara. Allah Bapa di surga akan menghormati saudara. Siapa kita ini saudara? Kita bukan siapa-siapa. Siapa saudara? Siapa saya? Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Yesus berkata, Bapa akan menghormati kita saudara. Rindukan dirimu saudara, haleluya. Yang belum ambil bagian dalam pelayanan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan akan memakai saudara dengan heran. Haleluya.